proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman, kira-kira ada enggak masalah dalam proses pembelajaran? Karena salah satu yang dituntut dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa teman-teman kelas 1 dan 4 dan guru bidang studi memahami? Ya kelas 1 4 ini Pak masih kurang paham. Begitu. Lalu kalau ibu tahu mereka belum paham, lalu kira-kira solusinya apa? Solusinya biasa Pak, itu bisa biasa adakan. Biasanya setiap hari Sabtu biasa Pak, kita selesai pembelajaran saya kumpul berapat apa masalah di kelas tak. Nah, salah satunya itu yang kelas 1 dengan kelas 4 itu yang sering biasa kendalanya dalam proses pembelajaran. Ini karena masih Tahap belajarnya yang masih kurang memahami Pak. Oke, selain yang ibu sudah lakukan, kira-kira planningnya, karena bagaimanapun ini menjadi sangat prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Planning ke depannya kira-kira ibu agar teman-teman paham, termasuk mungkin yang belum kumir kan jangan sampai berulang. Nanti tahun pelajaran akan datang kelas 2 dan 5, jangan-jangan masuk tahun pelajaran 2024-2025 mereka belum paham juga. Nah, kira-kira planning ibu untuk tidak terulang seperti itu apa yang bisa dilakukan? Yang saya lakukan, saya suruh untuk belajar. Satu, Ya. suruh belajar. Katakanlah begitu, artinya bagaimana mengintensifkan mereka memanfaatkan PMM, Ya. menyelesaikan modul-modul. Ya, Pak. Selain itu, ada enggak rencana lain ibu? Mungkin semacam pelatihan internal mungkin atau seperti apa? Yang itu juga salah satunya Pak untuk pelatihan kedepannya artinya mengadakan pelatihan dengan mengundang pengawas binaan. Oke. Ibu mengatakan tetap akan berusaha mendorong mereka belajar. Sejauh ini teman-teman di SD Sarjito ini, apa mereka sudah memanfaatkan PMM untuk belajar dan menyelesaikan modul-modul yang memang harus dipelajari di PMM? Iya Pak, sudah. Ibu pernah lihat mereka belajar? Iya pernah Pak. Kira-kira berapa modul atau berapa topik yang mereka sudah selesaikan rata-rata? Jadi rata-rata sudah menyelesaikan Pak. Terus aksi nyata? Belum ada yang. Nah, untuk tuntasnya setiap topik harus sampai pada tingkat aksi nyata. Kira-kira apa masalahnya? Kok mereka ya sudah menyelesaikan modulnya, topiknya, tetapi belum melakukan aksi nyata? Kira-kira apa masalahnya? Dia belum dipaham Pak caranya membuat aksi nyata. Berarti persoalannya bahwa mereka masih butuh pemahaman lebih jauh. Iya. Oke, berarti lagi-lagi pemahaman. Sekali lagi itu masalah. Nah, dalam konteks ini, kira-kira solusi yang akan ibu ambil agar mereka tidak selamanya tidak paham, supaya bisa paham, apa kira-kira yang ibu akan lakukan? Yang saya akan lakukan itu meminta bimbingan. Minta bimbingan. Iya. Oke? Gimana meminta bimbingan? Ya kepada salah satu pengawas sekolah, yaitu sama Bapak. Oke. Selain itu, opsi lain mungkin. Nah, disinilah pentingnya komunitas belajar. Nah, bagaimana ibu mendorong mereka agar mereka aktif di komunitas belajar? Lalu yang kedua, ibu bisa saja menghadirkan di luar, misalnya pengawas binaan. Karena ada orang yang seringkali
lebih mudah memahami ketika misalnya belajar melalui referensi. Ibu bisa mendorong mereka, apakah mendownload atau mungkin ada teman yang sudah melakukan itu, lalu hasil karyanya seperti apa. Nah, sehingga itu menjadi referensi mereka dan menjadi inspirasi. Oh, rupanya begini, karena seringkali kita anggap bahwa barangkali terlalu susah, berat, ribet, dan lain sebagainya. Jadi belajar melalui referensi, contoh-contoh aksi nyata yang dilakukan oleh teman. Yang berikut adalah ibu bisa saja menghadirkan teman yang sudah pernah melakukan itu dan mereka berbagi. Atau jangan-jangan guru di tempat ibu semuanya buta IT sehingga sulit mereka untuk membuat aksi nyata. Teman di SD Sambida ini seperti apa dalam hal pemanfaatan IT? Ya, alhamdulillah kalau di sekolah Sambida Pak, ya sudah bisa mengoperasikan Secara umum, secara umum. teman-teman, Ya, itu artinya itu bukan masalah. bukan masalah. Bukan masalah, oke. Dan saya kira itu menjadi poin positif buat ibu sebagai kepala sekolah dalam mengarahkan, sehingga ya akan beda kalau di samping mereka tidak paham IT, lalu tidak paham juga membuat aksi nyata, itu lebih parah lagi. Tapi syukurlah kalau memang teman-teman di SD Sambida ini sudah bisa memanfaatkan IT dalam rangka berkarya. Mungkin terakhir Ibu, kira-kira menurut Ibu SD Sambida ini bisa secara fasih mengimplementasikan kurikulum merdeka itu guru kira-kira butuh berapa tahun pelajaran kira-kira? Bisa tahun depan teman-teman sudah bisa paham pengimplementasian kurikulum merdeka? Sepengetahuan saya Pak, karena saya lihat dari sehari-harian teman saya di sekolah setelah mengikuti pendampingan, Ya. Saya lihat dia antusias untuk belajar. Jadi insya Allah tahun ajaran baru sudah bisa. Oke. Nah, itu artinya dari hari ini Ibu harus benar-benar mempresur guru kelas 2 dan guru kelas 5 Ibu hari ini agar mempersiapkan diri, karena tahun depan mereka sudah harus juga implementasi kurikulum merdeka. Nah, lalu kedua, ya teman guru kelas 1 dan kelas 4 yang saat ini sudah berjalan, walaupun ya mereka belum terlalu paham, ya tentu Ibu tetap dorong agar mereka terus belajar sehingga di tahun kedua mereka sudah bisa lebih menguasai dan fasih dalam pengimplementasian kurikulum merdeka.